Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Germana Toyo, NPM 11 12 18 20 02. Di sini saya akan menjelaskan anjak piutang dan jasa-jasa anjak piutang. Anjak piutang adalah suatu kegiatan pembiayaan piutang usaha yang menggadaikan atau menjual piutang usaha sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja. Yang kedua, jasa-jasa anjak piutang. Yang pertama, jasa pembiayaan, dan yang kedua, jasa non-pembiayaan. Jasa pembiayaan adalah perusahaan anjak piutang memberikan pembiayaan yang besarnya berkisar antara 60% sampai 80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak anjak piutang dan penyerahan bukti-bukti. Yang kedua, jasa non-pembiayaan adalah penyediaan jasa non-pembiayaan oleh perusahaan anjak piutang pada dasarnya merupakan jasa untuk melayani kepentingan pengelolaan kredit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Siti Latifah, NPM 11 12 18 10 12 dengan nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah anjak piutang. Jadi, anjak piutang itu sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu dan mulai dipraktekkan di Mesopotamia. Tetapi pada awalnya kegiatan anjak piutang ini dilakukan dengan cara sangat sederhana, yaitu pihak faktor berperan sebagai agen penjualan, juga memberikan perlindungan terhadap kredit. Selanjutnya, kegiatan anjak piutang ini diteruskan ke wilayah Amerika Utara, khususnya pada sektor industri tekstil, yang mana sampai saat ini masih menjadi kegiatan utama perusahaan anjak piutang. Di negara-negara lain, kegiatan anjak piutang ini masih tergolong sangat baru dan mulai dikenal sejak 1970-an. Perusahaan anjak piutang di Eropa mengikuti pola perkembangan anjak piutang di Amerika. Pada akhir abad ke-19, perusahaan-perusahaan anjak piutang mulai meninggalkan profesi sebagai agen dan mengkonsentrasikan kegiatannya pada pengelolaan dana kredit, yang meliputi menjamin kredit, menagih, dan menyediakan dana. Bentuk inilah yang menjadi awal mula perusahaan anjak piutang modern. Di Indonesia sendiri, kegiatan anjak piutang ini relatif masih sangat baru. Eksistensi kelembagaannya dimulai sejak ditetapkan Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 atau Pakdes nomor 20 1988 yang diatur dengan Kepres nomor 61 tahun 1988 melalui Menteri Keuangan. Pengenalan usaha anjak piutang ini ditujukan untuk memperoleh sumber pembiayaan alternatif di luar sektor perbankan. Perusahaan anjak piutang bisa didirikan secara independen atau berdiri sendiri, atau bisa juga didirikan oleh multi-finance company, yaitu lembaga pembiayaan yang dapat melakukan kegiatan usaha secara bersama atau kegiatan usaha secara sekaligus yang meliputi bidang anjak piutang, modal ventura, leasing, credit card, dan pembiayaan konsumen. Adapun jenis-jenis anjak piutang, yang pertama itu full service factoring, yaitu pelayanan anjak piutang yang meliputi jasa pembiayaan dan non-pembiayaan. Yang kedua, recourse factoring, yaitu pelayanan anjak piutang yang meliputi semua aspek kecuali dalam proteksi terhadap risiko kredit macet. Yang ketiga, bulk factoring, yaitu pelayanan anjak piutang dalam jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo kepada nasabah. Yang keempat, maturity factoring, yaitu pelayanan jasa anjak piutang dalam bentuk jasa pembiayaan dan jaminan perlindungan kredit macet. Yang selanjutnya, agency factoring, yaitu pelayanan anjak piutang atas dasar notifikasi supplier. Anjak piutang tidak bertanggung jawab atau atas pengurusan atau penagihan piutang.
Yang selanjutnya invoice factoring, yaitu pelayanan anjak piutang dalam bentuk jasa pembiayaan, sedangkan jasa non-pembiayaan ditangani oleh klien itu sendiri. Yang selanjutnya undisclosed factoring, yaitu berkaitan dengan perjanjian penjualan piutang di mana anjak piutang memberikan proteksi kredit macet dengan presentasi tertentu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Ulima, nomor NPM 11122011025. Di sini saya akan menjelaskan peran anjak piutang dalam ekonomi. Selama ini masih banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Contohnya kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan. Lemahnya dalam pemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman. Selain itu, kelemahan di bidang manajemen menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet dan banyak masalah lainnya. Dalam mengatasi masalah-masalah tadi, kehadiran lembaga anjak piutang akan memberi suatu alternatif pemecahan masalah. Melalui anjak piutang, perusahaan-perusahaan akan memungkinkan untuk memperoleh sumber pembiayaan secara mudah dan cepat sampai 80% dari nilai faktur penjualan secara kredit. Anjak piutang juga dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bidang pengelolaan kredit. Dengan demikian, kita lebih terkonsentrasi pada kegiatan peningkatan produksi dan penjualan. Manfaat anjak piutang. Manfaat anjak piutang bagi klien ada 6. Yang pertama, membantu administrasi penjualan dan penagihan atau sales ledgering and collection service. Yang kedua, membantu beban risiko atau credit inference. Yang ketiga, memperbaiki sistem penagihan. Yang keempat, membantu memperlancar modal kerja. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan. Yang keenam, kesempatan untuk mengembangkan usaha. Biaya anjak piutang. Biaya-biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang antara lain service charge dan discount charge. Service charge atau fee berkaitan dengan fungsi factoring dalam melakukan pembukuan penjualan terhadap transaksi penjualan oleh klien. Sedangkan discount charge biasanya ini secara langsung berhubungan dengan pembayaran di muka yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang kepada klien setelah penyerahan faktur yang dilakukan. Nama saya Maria Anjeli Wayunisai, NMP 11122201047. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi perusahaan anjak piutang. A. Struktur organisasi perusahaan anjak piutang berskala kecil. 1. Departemen kredit. Departemen kredit adalah bagian dari perusahaan yang bertugas melakukan analisis terhadap bonafiditas calon klien dan kolektibilitas atau kualitas piutang yang akan dibiayai. 2. Departemen faktur. Departemen faktur adalah bagian perusahaan yang bertugas melakukan administrasi dokumen piutang agar dapat secara tepat dan cepat digunakan untuk perhitungan biaya, diskonton atau bunga, dan jatuh tempo. 3. Departemen penyesuaian adalah bagian perusahaan yang bertugas melakukan administrasi dan pengelolaan perubahan-perubahan terhadap perjanjian, jumlah piutang, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam anjak piutang. Keempat, Departemen penagihan adalah bagian perusahaan yang bertugas untuk melakukan penagihan piutang yang jatuh tempo. 5. Departemen rekening klien adalah bagian dari perusahaan yang bertugas melakukan seluruh pencatatan terhadap semua transaksi atau kegiatan yang mempengaruhi kewajiban dan hak klien. 6. Departemen legal adalah bagian dari perusahaan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran yuridis mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan. B. Struktur organisasi perusahaan anjak piutang berskala besar. Di samping memberikan jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang berskala besar
juga menawarkan jasa non-pembiayaan, sehingga selain bagian-bagian lain seperti bagian umum, bagian komputer, bagian treasury, bagian relasi, bagian pengelolaan kredit, dan lain-lain. Tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing bagian cenderung lebih spesifik, sehingga secara umum jumlah bagian-bagiannya menjadi lebih banyak. Bagian atau departemen yang menjadi sangat banyak biasanya dikelompokkan menjadi hanya 3-5 divisi saja. Ruang lingkup operasi anjak piutang. Dilihat dari ruang lingkup operasi, kegiatan transaksi anjak piutang dapat dibedakan dalam bentuk A. Transaksi dalam negeri, B. Transaksi internasional. Pada dasarnya, kedua transaksi anjak piutang tersebut dapat dilakukan dengan fasilitas disclosed ataupun confidential. Anjak piutang domestik. Mekanisme perdagangan tanpa melibatkan jasa anjak piutang akan menyebabkan kurang lancarnya cash flow perusahaan. Jangka waktu piutang dagang umumnya berkisar antara 30-90 hari. Bagi perusahaan yang memiliki modal kerja yang terbatas, penjualan kredit akan sangat mengganggu arus kas yang pada gilirannya akan mempengaruhi kelancaran usaha atau produksi bagi perusahaan manufaktur. Penggunaan anjak piutang memungkinkan penjual untuk mengubah penjualan kreditnya tersebut ke dalam bentuk tunai. Anjak piutang internasional. Anjak piutang internasional merupakan fasilitas untuk membantu mempercepat proses pembayaran tunai atas transaksi antara penjual di suatu negara dengan pembeli dari negara lain. Dengan memanfaatkan jasa anjak piutang, maka perdagangan ekspor-impor barang memungkinkan eksportif dengan segera menerima tunai hasil penjualannya. Dalam anjak piutang internasional, terdapat 4 pihak yang terlibat, yaitu 1. Eksportif, 2. Importif, 3. Perusahaan anjak piutang eksportif, 4. Perusahaan anjak piutang importif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahnaz Fania dengan NIM 11122201041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terkait dalam anjak piutang. Dalam kegiatan anjak piutang terdapat 3 pelaku utama yang terlibat, yaitu yang pertama, perusahaan anjak piutang atau faktor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Yang kedua, klien atau supplier adalah pihak yang menggunakan jasa anjak piutang. Yang ketiga, nasabah atau customer atau disebut debitor adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi anjak piutang. Lalu kami juga akan membahas tentang proses anjak piutang untuk tagihan dan promes. Proses anjak piutang untuk tagihan. Kegiatan anjak piutang untuk tagihan ini atau account receivable factoring didasarkan pada suatu transaksi jual beli secara kredit jangka pendek dan menengah. Tagihan tersebut selanjutnya dijual kepada perusahaan anjak piutang dengan kontrak pengambil alihan tagihan dari penjual atau supplier kepada perusahaan anjak piutang. Pengalihan tagihan tersebut atas persetujuan atau pengetahuan pembeli atau customer, di mana pada saat tagihan jatuh tempo, pembeli membayar utangnya langsung kepada perusahaan anjak piutang. Lalu ada proses anjak piutang untuk promes. Transaksi anjak piutang dengan menggunakan promes atau promissory notes factoring berbeda dengan proses anjak piutang tagihan. Proses anjak piutang untuk promes melibatkan pihak lain, misalnya bank dalam mekanisme pembayaran. Transaksi jual beli dilakukan dengan penerbitan promes oleh pembeli sebagai bukti surat utang kepada penjual yang selanjutnya dapat didiskontokan kepada perusahaan anjak piutang. Lalu saya juga akan membahas tentang
Penilaian klien terhadap perusahaan anjak piutang. Klien tahu persis dalam menilai risiko usaha dengan perusahaan factoring. Penilaian yang perlu dilakukan klien adalah menyangkut hal-hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apakah perusahaan factoring benar-benar berpengalaman praktik-praktik dagang dalam industri yang dibidangi pihak klien? Yang kedua, apakah tenaga manajemen perusahaan factoring memiliki keahlian dalam pengelolaan kredit yang efektif? Yang ketiga, apakah sistem dan informasi yang dimiliki perusahaan factoring cukup memadai untuk memberikan tingkat pelayanan yang diinginkan dan dibutuhkan klien, misalnya kecepatannya memberikan jawaban terhadap setiap permohonan kredit. Yang keempat, kemampuan perusahaan anjak piutang menyediakan laporan-laporan yang akurat secara reguler mengenai posisi dan status piutang sebagai standar untuk memungkinkan menilai kinerja perusahaan factoring. Yang kelima, kesanggupan perusahaan factoring menyediakan cadangan yang memadai untuk mengantisipasi suatu resiko kredit. Selanjutnya, klien harus mengunjungi perusahaan factoring untuk menemui pejabat eksekutif untuk keperluan negosiasi. Hal tersebut akan memungkinkannya mendapatkan jawaban atas suatu pertanyaan yang bersifat khusus, dan pada kesempatan tersebut klien dapat langsung menyaksikan demonstrasi sistem yang diterapkan perusahaan factoring. Di samping itu, dalam kesempatan tersebut pembicaraan informal tersebut akan memberikan suatu pandangan terhadap filosofi dan penilaian perusahaan factoring. Idealnya, klien dapat mencari informasi mengenai perusahaan factoring tersebut dan supplier lain yang pernah atau sedang menggunakan jasa perusahaan factoring yang bersangkutan. Sekiranya klien tidak mengetahui salah satu di antara klien lain tersebut, maka ia dapat meminta pada perusahaan factoring yang bersangkutan untuk memberikan daftar nama-nama klien untuk dapat meminta informasi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan anjak piutang dan kredit bank. Kegiatan anjak piutang pada prinsipnya merupakan suatu proses pemberian kredit kepada supplier. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa sesungguhnya proses pemberian kredit itu diberikan oleh supplier kepada pembeli. Hanya pada saat proses penagihan piutang tersebut telah dilimpahkan kepada perusahaan anjak piutang yang telah mengambil alih hak penagihan dari supplier. Berbeda halnya dengan kredit bank, proses kredit tersebut hanya didasarkan pada dua pihak, yaitu bank dan debitur. Berikut ini ada beberapa perbedaan antara anjak piutang dan kredit bank. Yang pertama, kredit bank memberikan praktik-praktik dalam perkreditan umum, termasuk mengenai pinjaman. Berikut ini ada beberapa perbedaan antara anjak piutang dan kredit bank. Yang pertama, kredit bank memberikan praktik-praktik dalam perkreditan umum, termasuk mengenai pinjaman. Sedangkan anjak piutang pada dasarnya merupakan prinsip transaksi jual beli piutang. Yang kedua, kredit bank dimulai dari timbulnya utang melalui mobilisasi dana, kemudian dialihkan menjadi aktiva produktif. Sementara anjak piutang berkaitan dengan pengalihan dana dari suatu aktiva produktif, yaitu tagihan menjadi kas pada saat jatuh tempo. 3. Kredit bank memberikan tambahan aktiva dalam bentuk kas kepada debitur. Anjak piutang tidak memberikan tambahan kas, tetapi hanya memperlancar arus kas dengan menggunakan piutang yang belum jatuh tempo. Yang keempat, kredit bank biasanya dalam jumlah yang tetap dan syarat pelunasan tetap, sedangkan fasilitas anjak piutang mengubah penjualan kredit menjadi uang tunai. Yang kelima, kredit bank biasanya selalu dikaitkan dengan anggunan, sementara anjak piutang, anggunan bukan merupakan suatu hal yang mutlak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penilaian perusahaan anjak piutang. Pada tahap penilaian, perusahaan anjak piutang akan membuat kesimpulan mengenai informasi yang diperoleh dalam rangka membuat suatu penilaian yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penilaian riwayat piutang macet. Penilaian atas riwayat piutang macet minimal 3 tahun sebelumnya. Pada penilaian ini,
tidak hanya mengenai besarnya presentasi, tetapi pola dan sebab-sebab timbulnya kerugian tersebut. Yang kedua, penilaian kredit oleh klien. Ketiadaan penilaian kredit secara formal akan menyebabkan semakin tingginya kerugian. Yang ketiga, manajemen kredit oleh klien. Semakin lama jangka waktu suatu kredit, maka semakin sulit pula dilakukan proses penagihan. Yang keempat, industri. Perusahaan factoring yang telah berpengalaman akan mengetahui tingkat risiko piutang macet dari suatu industri tertentu. Yang kelima, persyaratan kredit. Jangka waktu kredit yang diberikan oleh klien kepada beberapa customer-nya mungkin lebih panjang dari sebelumnya. Misalnya, lebih dari 30 hari. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan tentang ajak piutang dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.